Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen stres, salah satu manajemen stres yaitu dengan teknik relaksasi ya. Untuk teknik relaksasi ini banyak sekali referensi, akan tetapi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah relaksasi otot progresif atau selanjutnya kita singkat ROP. Relaksasi otot progresif ini sudah banyak sekali penelitian tentang keefektifannya. Biasanya diterapkan untuk mengatasi masalah psikososial kecemasan. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa teknik manajemen stres, dan yang sekarang itu adalah kombinasi antara teknik manajemen stres, kombinasi antara body dengan pikiran ya. Jadi ini gabungan antara peregangan dari otot itu sendiri dan juga untuk pengeluaran zat-zat neurotransmitter di dalam otak yang akan menstimulasi perasaan rileks. Saya menggunakan PowerPoint yang saya gunakan pada saat pengabdian masyarakat, tapi isinya sama tentang relaksasi otot progresif. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengantar relaksasi otot progresif. Jadi dari katanya atau namanya istilahnya relaksasi otot progresif itu adalah salah satu teknik relaksasi yang dilakukan dengan cara penegangan dan pengenduran berbagai kelompok otot di seluruh tubuh dalam urutan yang teratur. Jika mencari referensi, ini ada beberapa perbedaan. Ada yang memulai dari kelompok otot dari bagian atas dan ada yang menggunakan referensi menggunakan kelompok dari bagian bawah. Itu memiliki dasar penelitiannya masing-masing, tapi yang akan sekarang kita gunakan ini berurutan dari kelompok otot dari bagian atas dulu ya, dari bagian mata sampai dengan akhirnya bagian kaki. Mungkin sudah pernah membaca dari referensi, ada berbentuk buku referensinya. Waktu itu kalau tidak salah mahasiswa pernah penelitian dan pada referensinya itu memang ada yang gerakannya tidak urut. Nah, kenapa keuntungan jika gerakannya urut? Yang pertama akan lebih mudah diingat, terutama kalau kita mengajarkan atau melatih kepada pasien atau kepada klien, dan juga saat kita menggunakannya sendiri itu akan lebih mudah diingat. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah untuk peregangan ototnya, untuk merilekskan ototnya ketika dilakukan berurutan itu akan lebih maksimal. Nah, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, jika kita memang ini ingin mengajarkan kepada orang lain atau kepada klien, maka sebaiknya kita melakukan pengkajian status mental terlebih dahulu. Karena apa? Ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan pasien atau klien yang kooperatif. Sehingga ini untuk pasien gangguan jiwa, terutama mereka yang mengalami masalah pada gangguan penilaian, gangguan perhatian, atensi, ini juga agak sulit untuk diterapkan. Sehingga ini memang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial. Kemudian, kita harus mengkaji adanya kelemahan indera klien. Ya, karena kalau ini untuk mengajarkan ke orang lain ya, karena ini kan harus melihat contoh. Nah, selain itu juga kita harus mengkaji adanya masalah medis lain pada klien, terutama pada masalah muskuloskeletal, pada sistem muskuloskeletal. Justru pada pasien-pasien dengan masalah muskuloskeletal, teknik relaksasi ini merupakan kontraindikasi ya. Sekali lagi, jadi ini kontraindikasi untuk pasien dengan masalah pada sistem muskuloskeletal. Oke. Kemudian, selain masalah muskuloskeletal, karena cedera bisa juga karena proses inflamasi atau peradangan. Nah, kita juga harus mengkaji adanya nyeri pada klien. Nyeri yang harus dihindari tadi nyeri berhubungan dengan muskuloskeletal atau berhubungan ya seperti strain, sprain, kemudian luka sayat atau misalkan ya luka terbuka seperti itu tidak dianjurkan diberikan. Nah, selain itu yang belum tertulis di sini adalah kontraindikasi untuk pasien dengan masalah sistem kardiovaskular yang berat. Karena dengan relaksasi otot progresif ini dikhawatirkan akan merangsang refleks vagal ya, vagal refleks.
Sehingga sebelum kita melakukan mengajarkan kepada pasien, ini kita harus pastikan dulu di tahap persiapan ini harus clear. Akan tetapi termasuk ketika kita akan menggunakan untuk kita sendiri, kita harus mengkaji kondisi kita ya, dipersiapkan. Kemudian, kenapa teknik ini menjadi pilihan di antara teknik relaksasi yang lainnya? Karena relaksasi otot progresif ini relatif sangat sederhana untuk peralatan yang dibutuhkan, di mana kita hanya membutuhkan tempat yang tenang ya, kemudian membutuhkan kursi yang nyaman, bisa kursi biasa yang digunakan, tapi yang tidak ada bagian mejanya, kursi tempat duduk biasa, kemudian lingkungan yang tenang, tapi tidak membutuhkan lingkungan yang khusus ya, spesifik khusus atau ukuran yang luas, atau misalkan ada peralatan lain yang digunakan, ini sangat sederhana sekali. Bisa kita kombinasikan dengan terapi musik ya. Untuk jenis musiknya dari referensi untuk merelaksasikan itu sebetulnya adalah musik yang disukai. Kemudian kalau misalkan membutuhkan selimut atau bantal bisa ditambahkan, tapi paling tidak, paling minimal adalah adanya kursi ya. Jadi sehingga kita bisa duduk dengan posisi duduk yang rileks. Dengan posisi kaki antara paha dan betis bisa siku-siku 90 derajat dan kaki tidak menggantung. Nah, bagaimana cara kerja relaksasi otot progresif dalam menurunkan kecemasan? Sebagaimana kita ketahui, kecemasan itu kan disebabkan oleh adanya stresor ya. Stresor ini kalau kita review kembali di materi keperawatan jiwa 2 atau sistem neurobehavior 2, itu dijelaskan ada beberapa jenis stresor. Bisa stresor biologis, stresor psikologis, atau stresor sosial kultural. Nah, dari stresor tersebut, kita akan melakukan penilaian terhadap stresor. Nah, pada penilaian terhadap stresor ini, kita akan menilai dari sisi kognitif, afektif, fisiologis, kemudian perilaku, dan juga secara sosial. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan sumber-sumber coping untuk mengatasi stresor tersebut. Nah, proses adaptasi terhadap stres tersebut akan diikuti oleh serangkaian proses yang terjadi pada otak kita. Jadi yang mempersepsikan organ yang berperan penting dalam mempersepsikan stresor adalah otak, terutama pada bagian limbic system atau sistem limbik. Nah, saat kita menghadapi stresor-stresor tersebut, maka dalam otak kita akan menstimulus pengeluaran zat neurotransmitter yang merangsang stres. Contohnya adalah kortisol. Nah, untuk mengatasinya, maka tubuh kita akan melakukan kompensasi ya. Ketika ada stres, maka secara alami memang kita akan berusaha untuk merilis stres tersebut. Nah, yaitu dengan cara kita melakukan teknik-teknik relaksasi ini misalnya. Maka dengan teknik relaksasi otot progresif ini akan merangsang pengeluaran zat-zat kimia endorfin dan ensefalin. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua neurotransmitter ini akan menimbulkan perasaan senang, bahagia, rileks, dengan otot-otot akan lebih rileks juga, serta merangsang sinyal otak sehingga membuat otot rileks, dan dengan otot rileks maka aliran darah di dalam pembuluh darah yang menuju ke otak ini akan meningkat. Nah, apa yang akan terjadi manifestasinya dengan tubuh kita ketika ROP ini dilaksanakan, kemudian zat endorfin dan ensefalin dikeluarkan atau diproduksi, maka akan mengurangi kecemasan. Dapat juga mengurangi nyeri, mengurangi rasa mual, mengatasi insomnia, dan meningkatkan kontrol diri. Kemudian juga dapat menurunkan tekanan darah. Jelas tadi ya, karena nyeri itu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, dengan kita bisa rileks, maka tekanan darah ini bisa turun. Denyut nadi, kemudian mengurangi kebutuhan oksigen, ketegangan otot, dan akan meningkatkan kebugaran. Ini juga bisa dilakukan pada pasien yang insomnia atau gangguan tidur. Kemudian, secara kognitif, dengan kita rileks, maka dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi kita,
memperbaiki kemampuan mengatasi stresor. Nah, ini adalah manfaat dari relaksasi otot progresif. Selanjutnya, apa saja masalah yang dapat timbul selama kita melaksanakan ROP? Nah, jadi kita juga harus mengantisipasi jika hal-hal berikut ini terjadi. Pertama, bisa terjadi kram ya. Nah, jika kramnya terjadi berulang, maka kita harus menghentikan relaksasi otot progresifnya. Kemudian dapat diatasi kramnya dengan memijat atau menggosok otot yang kram dan mencari posisi yang nyaman. Kemudian bisa juga menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman. Nah, jika ini terjadinya terlalu kuat dan dalam saat kita menegangkan otot, sehingga tadi di tahap persiapan kita memang harus mengkaji ada tidak klien tersebut atau diri kita sendiri sedang mengalami masalah dengan tadi muskuloskeletal. Kemudian bisa juga kita tertawa dan mengeluarkan air mata ya, ini sebagai reaksi biologis dari pelepasan ketegangan-ketegangan karena tadi endorfin dan ensefalinnya diproduksi oleh otak. Kemudian kesulitan untuk mengencangkan bagian-bagian otot tertentu. Nah, jadi memang pada relaksasi otot progresif, saya sudah sampaikan ada beberapa versi. Mungkin ada yang 14 gerakan. Kalau yang akan kita pelajari sekarang, saya meringkas menjadi 13 gerakan, karena gerakan antara alis dan mata saya gabungkan. Kenapa digabungkan? Karena pada realisasinya ketika memang kita melatih otot alis dan otot mata secara terpisah itu sulit. Untuk kita hanya mengerutkan alis saja tanpa mengerutkan mata itu sulit, sehingga saya gabungkan. Dan itu sudah diteliti ya, sudah melalui hasil riset dan itu efektif. Kemudian ini ya sepaket kesulitan menegangkan dan merilekskan otot seperti itu. Kemudian bisa juga mengantuk, tapi sebetulnya mengantuk ini juga salah satu efek yang diharapkan pada pasien-pasien insomnia ya. Jadi terapi pada pasien insomnia salah satunya adalah dengan relaksasi otot progresif. Jadi itu adalah hal yang normal sebagai indikasi bahwa latihannya memang efektif atau berhasil. Ya, tadi kita sudah singgung sedikit ya terkait dengan indikasi kontraindikasi. Nah, jadi indikasinya ROP ini dianjurkan untuk orang dengan gangguan kecemasan. Nah, kita harus bedakan memang ya. Jadi kecemasan itu kan memang proses yang fisiologis sebetulnya terjadi pada setiap manusia ketika menghadapi stresor. Justru kecemasan yang ada tahapan-tahapannya itu ya, ada 4 tahapan. Cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, dan panik. Nah, cemas ringan ini kan memang kita butuhkan secara fisiologis sebagai alarm tubuh kita, sebagai penanda bahaya atau adanya suatu perubahan dalam tubuh kita, sehingga kita bisa aware atau peduli dan mengatasinya, segera melakukan kompensasi. Tapi cemas pada tahap yang sedang dan berat, ini yang harus diatasi karena sudah mengganggu aktivitas. Kalau panik, jelas ini sudah merupakan gangguan. Jadi kalau cemas itu adalah saat kita menghadapi stresor dan itu akan hilang setelah kita atasi, itu bukan gangguan kecemasan ya, tapi itu kecemasan. Tapi kalau sudah gangguan kecemasan, artinya kecemasan ini berlangsung terus-menerus. Walaupun tidak aktual kita berhadapan dengan stresor. Nah, orang yang dengan gangguan kecemasan saja ini dianjurkan atau diindikasikan, apalagi yang hanya dengan masalah kecemasan saja, bukan gangguan. Nah, kemudian pasien insomnia tadi karena dengan rileks itu akan mengeluarkan tadi neurotransmitter yang membuat kita nyaman. Kemudian nyeri pada gangguan fisik, contohnya salah satu nyeri yang biasa kita terapi dengan ROP adalah nyeri head atau dysmenor ya. Jadi pada pasien dysmenor bisa kita berikan ROP dan kita perbanyak pada gerakan otot yang memang dirasakan itu nyeri. Contohnya pada otot punggung dan pada otot perut. Itu bisa kita tambah. Kemudian klien dengan pemulihan memori. Ya, ini juga karena memori dalam otak kita itu juga ini berkaitan erat dengan limbik system dan juga dengan proses
kesehatan mental ya, penyimpanan memori itu. Berhubungan juga dengan fungsi otak bagian prefrontal dan bagian temporal. Kemudian dikontraindikasikan tadi adanya cedera akut dan ketidaknyamanan bagian otot dan tulang, muskuloskeletal ya. Adanya proses infeksi akut atau peradangan karena ini dikhawatirkan dapat menyebar. Kemudian penyakit jantung berat atau akut dan tidak boleh dilakukan pada sisi otot yang sakit ya. Ya. Nah, namanya kan relaksasi otot progresif. Nah, relaksasi ini itu menggabungkan antara teknik pernapasan dan dengan teknik peregangan, penegangan dan merilekskan otot. Ya. Jadi yang harus kita latih pada tahap pertama justru kita harus latihan nafas dalamnya dulu. Nah, jadi teknik tarik napasnya, saat menarik napas sebaiknya dilakukan melalui hidung ya. Karena di hidung ya ada penyaringannya seperti itu. Dengan posisi mulut dikatupkan. 5 hitungan. Jadi dengan perlahan kita tarik nafas. Nanti untuk prosedurnya ada pada PowerPoint yang satunya ya. Ada 2 PowerPoint yang akan saya upload. Tarik nafas dalam melalui hidung 5 hitungan. Kemudian dibuang nafas melalui mulut dengan cara ditiupkan dan dilakukan selama hitungan. Ya, jangan lupa, jadi di antara fase tarik napas dan buang napas, ini kita harus ada jeda, ditahan dulu sebentar ya. Jadi tarik napas 5 hitungan, kita tahan sekitar 3 hitungan, baru kita hembuskan lewat mulut. Kenapa harus kita tahan terlebih dahulu? Ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses pertukaran gas di dalam paru-paru ya, pada alveolusnya. Dari alveolus ke pembuluh darah, ini biar maksimal. Jadi pemasukan oksigen, suplai oksigen ke dalam dan pengeluaran karbon dioksidanya pertukarannya bisa lebih maksimal. Beda kalau langsung kita tarik nafas, langsung dibuang lagi, ini kurang maksimal. Baik, ini untuk pengantarnya. Untuk selanjutnya, saya akan ke slide PowerPoint yang berikutnya, yaitu tentang langkah atau prosedur ya. Sebentar. Saya akan share lagi langkah atau prosedur ini ya. ROP. Baik, tadi saya sebelumnya sudah menjelaskan, ini adalah hasil penelitian dari tesis saya. Saya melakukan ROP pada saat itu adalah untuk mengatasi kecemasan pada narapidana saat itu. Tapi sebetulnya ini berlaku untuk kecemasan umum ya, hanya saja saat itu saya menggunakan kelompok responden masalah psikososialnya adalah kecemasan pada narapidana laki-laki ya. Baik, nah pada saat penelitian, saya menggunakan 13 gerakan. Jadi 13 kelompok otot yang dilatih pada ROP tersebut. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan, lingkungan harus tenang, posisinya nyaman, sikap tubuhnya baik, artinya rileks. Kemudian dianjurkan ini tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat ya, sehingga gerakannya bisa maksimal. ROP ini dianjurkan dilakukan secara rutin, 25-30 menit setiap sesi, 2 kali dalam sehari dan dilakukan 2 jam setelah makan. Sebetulnya ini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan merasa cemas atau akan menghadapi sebuah stresor, kita bisa melakukan dulu. Kalau itu stresornya bisa kita prediksi. Misalkan kita akan presentasi sebelumnya bisa kita lakukan dulu. Kemudian menjelang tidur bisa kita lakukan. Hanya hal yang harus diingat adalah diusahakan dilakukan 2 jam setelah makan untuk menghindari adanya, ini kan merangsang saraf parasimpatis ya, di mana ketika saraf parasimpatis yang aktif, maka sistem gastrointestinal ini kan akan kerjanya akan menurun, sehingga dapat menyebabkan rasa mual. Kemudian sedikitnya 4 sesi latihan
sudah dapat menunjukkan efek positif. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian referensi yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa ini 4 kali dilakukan, ini sudah efektif mengatasi tadi kecemasan atau insomnia atau nyeri. Baik, jadi yang pertama adalah kelompok ototnya otot dahi dan mata. Yang saya jelaskan tadinya referensi sebelumnya ini otot dahi dipisah sendiri dan otot mata sendiri. Tapi karena saya coba ternyata sulit untuk mengernyitkan dahi tanpa menutup mata sehingga saya gabung. Nah, jadi saat tarik napas, saat inhale itu mengerutkan dahi dan alis sekencang-kencangnya, kemudian pejamkan mata sekuat-kuatnya hingga kulit terasa mengerut dan dirasakan ketegangan di sekitar dahi, alis, dan mata. Tadi ya tarik nafasnya 5 hitungan. Kemudian ditahan dan dihembuskan exhale dengan cara melemaskan dahi, alis, mata, dan perlahan-lahan 5 hitungan. Nanti gambarnya kita lihat ya per 3 gerakan. Ya, jadi yang pertama adalah kelompok otot dahi dan mata. Selanjutnya untuk gerakan yang kedua itu pada otot pipi. Dengan cara saat tarik nafas, ini suka salah yang gerakan kedua ini. Jadi kebanyakan itu saat menarik nafas malah dikeluarkan ininya, ditiupkan atau pipinya malah dilemaskan, bukan dikembungkan. Yang benar adalah saat tarik nafas justru pipinya dikembungkan sehingga terasa ketegangan di sekitar otot-otot pipi. Jadi kita harus konsentrasi saat tarik nafas itu justru kita mengembungkan pipi. Dan setelah ditahan kita hembuskan sambil ditiupkan, tadi kan mengembung pipinya, kita tiupkan sampai dengan 5 hitungan. Gerakan ketiga dari habis tadi dahi dan mata, kemudian pipi, selanjutnya adalah pada mulut. Nah, caranya ini dengan memoncongkan bibir ke depan saat tarik napas. Mohon maaf, yang lebih sering salah ini adalah gerakan ketiga ini. Jadi pas tarik napas, bibirnya dimoncongkan ke depan sehingga terasa tegang di mulut. Jadi seperti bibirnya kita berusaha untuk mau sampai ke cuping hidung. Kita tahan, kemudian dihembuskan sambil dilemaskan kembali mulut dan bibir secara perlahan sambil kita tiupkan udaranya. Ya, kita lihat gambarnya. Gerakan 1, tadi saya sebutkan, saat tarik napas ya, ini dahi dan matanya dikernyitkan sekuat-kuatnya. Kemudian saat buang nafas, kita buka kembali dahi dan mata. Kemudian rasakan perbedaannya, perbedaan otot pada alis mata, area periorbital tersebut saat tadi dikencangkan dan saat dirilekskan. Nah, jadi diulang. Tadi kan 1 kali tarik nafas, hembuskan, ulang, 2, ulang, 3 ya, 3 kali. Kemudian gerakan yang kedua. Saat tarik nafas, kita mengembungkan pipi kita seperti ini. Harus kembung sampai otot pipinya teregang. Dan saat dihembuskan, ditiupkan, otot pipinya kembali lagi, kempiskan kembali. Nah, ini kemudian dirasakan perbedaan otot saat diregangkan pada pipi dan saat ditiupkan. Ya, ini gerakan ketiga, ini yang saya tadi sampaikan, ini sering salah karena biasanya saat memoncongkan bibir ini malah menghembuskan nafas. Yang betul adalah saat memoncongkan bibir kita menarik nafas. Dan kemudian saat dikembalikan ke posisi normal, ini sambil ditiupkan, exhale 5 hitungannya. Ya, ini untuk gerakan 1, 2, dan 3. Jadi saya ulang lagi, otot dahi dan mata, otot pipi, dan otot mulut. Kemudian gerakan keempat, ini masih di mulut. Ya, jadi mengatupkan mulut sambil menggigit gigi sekuat-kuatnya. Jadi mulutnya dikatupkan, giginya digigit ya sekuat-kuatnya, sambil kita tarik pangkal lidah ke belakang, sehingga terasa kita itu seperti sedang menelan lidah ya. Jadi pangkal lidah kita tarik masuk ke kerongkongan, seolah-olah seperti itu. Sambil tarik nafas 5 hitungan. Ditahan 3 hitungan, kemudian dihembuskan sambil dilemaskan kembali. Ya, jadi secara mudahnya seperti kita bilang I ya, tapi I yang ekstrim seperti itu. Kemudian dihembuskan dengan ditiupkan. Nanti kita lihat gambarnya. Gerakan kelima,
Ini mulai tadi sudah selesai di area wajah, di kepala ya, kemudian kita turun ke leher. Di leher ini ada 2 gerakan, otot leher belakang dan leher depan. Nah, gerakan yang kelima ini caranya, posisi kita masih tegak ya, duduknya tegak, kepalanya menghadap ke depan, tekankan kepala ke arah punggung, tapi bukan bukan difleksikan ya, tetapi posisi kepalanya masih lurus ke depan, hanya saja kepalanya itu ditarik ke bagian punggung. Jadi yang tertarik itu adalah, yang terasa teregang adalah otot leher bagian belakang. Kemudian dihembuskan, dikembalikan kembali posisi kepalanya ke bagian depan lagi. Nanti kita bisa lihat di gambar. Jadi bukan di hiperfleksi ya. Kemudian gerakan ke-6 yaitu otot leher depan. Caranya, nah ini juga sering salah karena biasanya orang menundukkan dagu itu menghembuskan nafas. Yang betul adalah saat kita menundukkan dagu ke dada, jadi dagunya dikenakan ke dada, itu tarik nafas. 5 hitungan, ditahan, kemudian dihembuskan, dagunya ditarik kembali, dikembalikan ke posisi menghadap ke depan. Ya, kita lihat gambarnya. Gerakan mulut yang tadi, yang mengatupkan mulut, kemudian kita tarik pangkal lidah ke belakang ya, giginya digigit, itu tarik nafas, seperti bilang I. Ya, kemudian dihembuskan kembali. Kemudian gerakan kelima, ini ya posisi, jadi posisi kepalanya ini bukan hiperfleksi ke belakang. Ya, bukan ke belakang, seperti menengadah, bukan. Tapi wajah tetap menghadap ke depan. Nah, yang ditarik ini adalah tulang lehernya ya, sebetulnya tulang lehernya ke belakang, agar vertebranya menjadi lurus gitu dengan bagian bawah. Kemudian dihembuskan, kepalanya kembali kembali ke arah rileks lagi ke depan. Kita harus merasakan fokus, konsentrasi, merasakan perbedaan rasanya otot saat ditegangkan dan saat dilemaskan. Kemudian gerakan ke-6 untuk otot leher bagian depan, nih tarik nafas, ini tarik nafas ya, bukan membuang nafas. Tarik nafas itu dagu dikenakan ke dada, dan saat menghembuskan nafas, ini kita kembali ke posisi awal, wajah menghadap ke depan. Selanjutnya gerakan setelah selesai dari gerakan tadi kepala, kemudian ke leher, selanjutnya kita turun lagi ke otot bahu. Nah, yang saya rasakan dan yang klien responden saya rasakan mengatakan paling enak ini adalah gerakan yang otot bahu ini. Nah, kalau tadi posisi tangannya kan rileks di atas paha, sekarang posisi tangannya kita bebaskan di samping badan. Ya, jadi nanti bisa kita lihat pada gambar, tidak ditahan di paha ya, di atas paha. Posisi tangan di samping badan, kemudian saat tarik nafas, angkat kedua bahu ke arah telinga setinggi-tingginya. Jadi kalau bisa hampir dikenakan ke telinga bagian bawah. Tahan, kemudian hembuskan sambil melemaskan dan menurunkan kembali kedua bahu secara perlahan. Nanti silakan dicoba masing-masing ya. Ini betul-betul bisa mengurangi rasa kurang nyaman pada area bahu, terutama yang bekerja sering dengan posisi duduk. Kemudian gerakan yang ke-8, otot tangan. Pada tangan juga ini ada beberapa gerakan ya. Ada 3 gerakan pada tangan. Nah, pertama, tangan kita dikedepankan, kemudian membuat kepalan pada tangan kanan dan kiri sekuat mungkin. Jadi seperti kita menggenggam dengan keras. Seperti menggenggam barang dengan keras, 5 hitungan sambil tarik nafas, dirasakan ototnya betul-betul teregang. Kemudian setelah ditahan, kita hembuskan, dibuka kembali kepalanya, dilemaskan, sambil kita rasakan perbedaan saat otot tangan tadi dikepalkan dengan keras dan saat kita lemaskan. Ya, masih gerakan tangan yang selanjutnya, gerakan ke-9, tangannya diluruskan ke depan, siku-siku dengan badan, kemudian
tekuk kedua pergelangan tangan ke belakang secara perlahan sambil tarik nafas hingga otot-otot tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang. Jari-jari menghadap ke langit-langit. Tahan, kemudian dihembuskan, lemaskan kembali secara perlahan. Ya, dirasakan perbedaan ototnya. Ya, ini gambarnya. Ini otot bahu ya. Tadi tangannya ditaruh atau dibebaskan di samping badan. Tarik nafas, dikenakan hampir kena ke telinga, kemudian dikembalikan lagi ke bawah. Otot tangan yang pertama membuat kepalan seperti ini ya, diposisikan di depan badan kita. Kemudian saat menghembuskan napas, kita akan merilekskan kembali, dibuka lagi kepalanya. Nah, untuk otot tangan belakang seperti ini. Jadi tangannya tadi diluruskan, kemudian pergelangannya diangkat ke atas, jarinya menghadap ke langit-langit. Kemudian hembuskan nafas dan dikembalikan lagi, diluruskan ke depan. Oke. Selanjutnya gerakan 10 dan 11. Ini masih gerakan 10 masih pada tangan. Tadi saya sampaikan pada tangan itu 3 gerakan ya. Jadi sekarang akan melatih otot lengan atas. Seperti posenya binaragawan ya, menggenggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, kemudian dibawa kedua kepalan itu ke pundak. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian kita lemaskan kembali sambil menghembuskan nafas. Jadi ini melatih otot triceps dan bicepsnya. Nah, selesai pada tangan, sekarang kita beralih ke punggung dulu. Sebelum perut, kita ke belakang dulu ke punggung. Kalau yang pada dysmenor ini bisa ditambah ya, tidak hanya 3 kali ulangan, ini bisa ditambah sampai merasa lebih enak punggungnya. Jadi posisinya kita duduk pada kursi, kemudian tangan kita ini menahan pada tempat duduk kita, angkat tubuh dari sandaran kursi sampai glutealnya terangkat tidak mengenai bagian kursi ya, lalu busungkan dada dan lengkungkan punggung ke belakang. Ya, menghindari cedera, maka kita ikuti dengan kepalanya mengimbangi. Ini sebanyak 5 hitungan. Kemudian tahan dan hembuskan lagi, letakkan kembali tubuh kembali ke kursi. Sambil membiarkan otot-otot menjadi lemas dan dirasakan perbedaannya saat otot itu ditegangkan dan saat dilemaskan. Ini harus berhati-hati, khawatirnya licin ya, jadi bawahnya misalkan keramik dan kursinya kursi yang ringan seperti kursi plastik, ini harus hati-hati karena resiko ini akan geser ya. Jadi kalau bisa gunakan kursi yang agak berat, jadi yang terbuat dari besi, dan lebih baik sih bawahnya memang menggunakan seperti karpet, jadi tidak licin. Nah, paling tidak kita ingatkan, kalau kita sedang mengajarkan kepada klien, kita ingatkan untuk berhati-hati pada gerakan yang ke-11. Atau saat kita melakukannya sendiri, kita perhatikan atau kita yakinkan bahwa kursinya kita menahan badannya seimbang antara kanan dan kiri dan tidak jadi terpleset. Ya, ini gambarnya. Yang tadi ya, gerakan otot yang ketiga ini yang saya sampaikan seperti binaragawan ini ya. Jadi diangkat ke samping melatih biceps dan triceps. Ya, ini yang saya maksud. Jadi ini kursinya kan dari besi kaki-kakinya ya. Ini sebetulnya agak licin, tapi ya kita berhati-hati, usahakan pijakan kita pada tangan kanan dan kiri ini seimbang. Saat menarik nafas, ini glutealnya jadi kita tidak menyentuh kursi ya, dan dada dibusungkan dan punggungnya dilengkungkan, menyender ke kursi. Sandaran kursinya, kepalanya ikuti agar gak cedera ya, mengimbangi. Kemudian saat menghembuskan nafas, ini kita kembalikan lagi posisinya ke posisi duduk. Ya, 2 gerakan terakhir yaitu otot perut dan otot kaki nanti. Sama untuk yang dysmenor ini bisa ditambah lebih dari 3 kali. Jadi untuk otot perut, duduk rileks, biar meyakinkan bahwa yang kita lakukan betul gerakannya, sebaiknya tangannya, kedua tangan kita pegang bagian perut. Nah, saat tarik napas, tarik perut ke dalam, dikempiskan, bukan dikembungkan tarik nafas itu. Sekuat-kuatnya, karena prinsipnya semua gerakan itu pada saat menarik napas itu kita menegangkan otot. Ya. Kemudian
tahan dan dihembuskan, lemaskan lagi perutnya. Ini dirasakan kalau yang nyeri pada area abdomen ini bisa berkurang cepat, sebetulnya reaksi perubahannya bisa kita rasakan cepat atau bisa instan saat itu kita rasakan berkurang. Ya, gerakan terakhir ini pada otot betis. Caranya kedua telapak kaki ke arah ditarik ke arah dalam sekuat-kuatnya dan kedua tangan berusaha menggapai ibu jari sampai betisnya itu terasa jadi tegang. Ditahan, kemudian dihembuskan sambil dikembalikan kembali, kedua kaki dilemaskan dan kembali menyentuh lantai. Kita lihat gambarnya. Ya, ini untuk otot perut. Saya memegang perut untuk memastikan bahwa saat tarik napas, otot perutnya ini menjadi kempis. Oke. Kemudian saat membuang nafas, perutnya ototnya dirilekskan dan kembali ke posisi semula ya. Tapi ini bukan masalah langsing dan masalah gendut ya. Jadi semaksimal mungkin saja dikempiskan, kemudian dirilekskan ke posisi semula, semaksimal yang bisa dilakukan oleh masing-masing. Nah, ini untuk gerakan yang kaki. Gerakan kaki saat tarik nafas, kita berusaha untuk meraih ibu jari kita, ibu jari kaki dengan tangan maksudnya, kemudian dihembuskan dan dikembalikan lagi posisinya ke posisi duduk santai seperti semula. Ya, itu untuk 13 gerakan. Dimulai dari atas ya, jadi dari kepala, itu ada untuk mata dan dahi, kemudian pipi, kemudian setelah pipi yang bibir dimoncongkan ke depan, kemudian yang seperti menyebutkan huruf I, kemudian gerakan kelima dan 6 itu untuk leher belakang dan leher depan, kemudian setelah dari leher ke bahu ya yang ketujuh, kemudian 8, 9, 10 itu pada tangan ya, tangan ada 3 gerakan, yaitu membuat kepalan, kemudian yang diluruskan ke depan, jarinya menghadap ke langit, kemudian tangan yang seperti binaragawan melatih biceps triceps, kemudian gerakan yang ke-11, kita ke bagian punggung ya, punggung, kemudian ke-12 perut, dan ke-13 kaki. Jadi mudah diingat, karena berurutan dari atas sampai dengan bawah, dan untuk rasa rileksnya ini lebih maksimal kalau dilakukan secara berurutan. Makanya dikatakan progresif ya. Jadi menggunakan gabungan teknik pernafasan, kemudian teknik mengencangkan dan mengendorkan otot, dan dilakukannya secara kesinambungan dari otot berurutan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti silakan dicoba masing-masing untuk mengatasi. Ini kan mata kuliah manajemen stres, sebetulnya tujuannya adalah untuk digunakan sendiri ya, mata kuliah elektif ini. Jadi silahkan untuk dicoba, dan ini juga bisa diberikan kepada pasien kita, baik di setting rumah sakit, puskesmas, ataupun masyarakat di komunitas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom diskusi, dan jangan lupa nanti insya Allah kita ada sesi kuis ya. Ya, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.